Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hari dari Karawang. Sebelumnya saya minta maaf kepada bapak-bapak semua. Saya ini nggak bisa ngomong, saya nggak bisa mendengar. Saya akan menyampaikan ini agama karena saya dibantu oleh penerjemah. Dan alhamdulillah ini ada penerjemah yang membantu mengajarkan agama. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak ini semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat, sehingga bapak-bapak semua bisa datang ke masjid dan sholat berjamaah dan duduk di tempat yang mulia, di majelis yang mulia yang akan mendatangkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan katanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua nikmat yang tidak bisa dihitung. Contohnya nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat diantaranya para bapak semuanya tidak seperti saya, tidak bisa mendengar, tidak bisa ngomong. Bapak bisa mendengar, bersyukur kepada Allah. Bapak bisa bicara, ini adalah nikmat yang besar. Dan lebih besar lagi, Allah Subhanahu wa taala telah beri nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang melimpah, uang yang banyak, mobil yang mewah, kendaraan yang bagus, rumah yang megah, bukan. Tetapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya ini disibukkan dengan perkara agama, perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan agama ini hidup di dunia akan bahagia, orang kaya bahagia, orang miskin pun bahagia kalau ada agama. Allah Subhanahu wa taala sang pelik, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh jagat raya, yang nampak baik pun tidak nampak, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memelihara, segala ciptaannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Daun yang saat ini turun daripada pohonnya, yaitu jatuh dari pohonnya di tengah malam di dalam gua, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada setiap makhluk yang Ia ciptakan. Seperti di lautan banyak sekali ikan. Ini semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
melihat segala apapun. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Bahkan apa yang ada di dalam bisikan hati kita pun Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terjadi di dunia ini. Ini adalah Allah Maha tahu. Inilah daripada makna kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan angin yang bertiup sepoi-sepoi yang kencang. Ini Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bulan, ciptakan matahari, ciptakan bintang-bintang yang begitu indah di langit. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan sejagat alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada makhluk berupa-rupa. Ada monyet, ada sapi, ada kuda, ada kambing, ada burung, ada singa, ada ikan. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Allah Maha hebat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mata yang begitu indah, hidung, dan dari lahir. Dari lahir ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dari sejak lahir ini sebenarnya Allah yang ciptakan kita. Mata, hidung, telinga, tangan, ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Waktu di dunia ini sangat sebentar, 60-70 tahun kita akan tinggalkan dunia ini. Dan akhirat ini adalah waktu yang lama, selama-lamanya. Ada hidup, tidak ada mati lagi. Ini daripada makna la ilaha illallah. Apabila orang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kehidupan di dunia akan sukses. Dunia sukses, bahkan masuk ke dalam kubur pun akan bahagia dan akan masuk surga selama-lamanya. Tetapi apabila manusia ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau salat, tidak mau sedekah, tidak mau puasa, tidak mau mengikuti dan tidak mau mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW, maka hidup di dunia akan gagal. Masuk kubur akan disiksa dan bahkan masuk akhirat, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Sudah menjadi ketetapan Allah, apabila manusia ini ingin bahagia, ingin sukses dunia dan akhirat, harus ada amal agama. Mau mengamalkan agama secara sempurna sesuai
contoh Nabi Muhammad SAW. Umat sekarang belum mampu mengamalkan agama secara sempurna. Kenapa? Karena kurangnya suasana daripada agama dalam lingkungan kita, dalam diri kita jarang membicarakan agama, sehingga iman lemah. Dulu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sukses mengamalkan agama secara sempurna karena para sahabat ini memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antaranya ada 6 sifat yang mulia. Dan umat sekarang pun akan bisa mengamalkan agama secara sempurna apabila mengikuti daripada para sahabat tersebut. Sifat pertama adalah kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan keuntungan daripada la ilaha illallah, beliau sampaikan salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaikilah iman-iman kalian. Maka sahabat bertanya, bagaimana cara memperbaiki iman kami, memperbaharui iman kami? Maka Rasulullah SAW sampaikan, berbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan sifat yang kedua adalah sholat khusyuk wal hudu. Sholat khusyuk wal hudu artinya sholat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah kita membawa sifat ketaatan di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah maksud daripada sholat. Dan keuntungannya beliau sampaikan dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan kurang lebih akun hadis dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menjaga sholatnya 40 hari, tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 2 kebebasan. Yang pertama, dibebaskan daripada siksa neraka. Yang kedua, dibebaskan daripada sifat munafik. Dan sifat sahabat yang ketiga adalah ilmu ma'azikir. Dan beliau sampaikan daripada keuntungan berzikir. Sabda Nabi SAW kurang lebih, perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir di sisi Allah seumpama orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang berzikir adalah orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir adalah orang yang mati di sisi Allah. Dan disampaikan sifat sahabat yang keempat adalah ikramul muslimin, artinya saling memuliakan sesama muslim. Kita memuliakan sesama muslim, saling memuliakan.
Dan beliau sampaikan daripada keuntungan ikramul muslimin, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Beliau sampaikan sifat yang kelima para sahabat ini adalah sifat ikhlas. Maksud dan tujuannya kita beramal hanya semata-mata karena Allah, tidak karena apa-apa, tapi karena Allah. Dan beliau sampaikan daripada keuntungan daripada ikhlas ini, Allah tidak memandang harta dan rupamu, tetapi Allah memandang hati dan amal. Beliau sampaikan sifat sahabat yang keenam adalah sifat dakwah wa tabligh, urut fisabilillah. Itu dakwah mengajak, tabligh menyampaikan, urut fisabilillah keluar dari jalan Allah. Dan beliau sampaikan keuntungan daripada dakwah ini, sepagi atau sepetang keluar dari jalan Allah, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Beliau mau cerita tentang kehidupan tunarungu. Bahwa yang mulia disampaikan, maaf saya sebentar mau cerita tentang bagaimana tunarungu. Beliau sampaikan tunarungu begitu lahir, maka diadankan sama bapaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi tidak ada reaksi. Dikomatkan ayalah sholah, ayalah falah, tidak ada reaksi. Setelah sedikit besar bisa merangkak, ibunya ngajak main-main, kokame-ame, belalang kupu-kupu, tapi tidak ada reaksi. Maka sang ibu menangis, ayahnya menangis, karena anaknya ini ternyata tunarungu, tuli, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Tetapi sabar, terus besar sampai besar. Tetapi tunarungu ini tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Omongan tetangga tidak tahu, anak-anak main ngomong apa tidak tahu, tidak mengerti. Ketika besar anak-anak saya lihat orang lain mengaji, anak-anak mengaji, saya tidak ngerti. Saya hanya diam, saya tidak ikut sama mereka. Tersisihkan, kadang-kadang saya dihina, kadang-kadang dicemoohkan. Itu adalah kehidupan tunarungu. Kadang-kadang dikucilkan. Itu adalah kehidupan tunarungu. Bapak hadirin mulia, ketahuilah bahwa orang-orang yang buta, orang-orang yang tunadaksa, gitu kan, idiot, itu bukan keinginan dirinya. Orang yang tuli, orang yang buta, orang yang tidak punya kaki, kadang tidak punya tangan, orang yang cacat ini bukan keinginannya, tetapi ini semata-mata sudah daripada kehendak Allah SWT. Maka kami terima, ini adalah takdir daripada Allah SWT. Kami pun sabar menghadapi daripada hidup seperti kami, yang tidak pernah mendengar sedikit pun, tidak pernah dengar suara burung, tidak pernah dengar suara nyanyian dan sebagainya. Itu adalah kehidupan kami.
kosong Pak, agamanya nol, tidak tahu itu apa namanya halal, apa itu haram, apa itu dosa, tidak tahu, kosong. Kami hidup seperti binatang. Banyak orang-orang dewasa di kalangan kami yang tidak kenal agama, hidupnya seperti binatang. Kadang-kadang zina sudah menjadi kebiasaan kami. Waktu dulu sebelum kenal agama katanya, itu sudah biasa Pak. Gantian cewek apa itu sudah biasa. Dan minuman itu biasa. Orang-orang tunarungu itu berzinahan, minuman maksiat ini hal biasa karena mereka mencari kesenangan. Yang mereka tahu kesenangan hanya itu saja. Sehingga kami ini telah terlempar jauh daripada kehidupan yang sebenarnya. Alhamdulillah, datanya berkat daripada orang-orang yang dakwah datang mengajak kepada kami, menyampaikan agama secara mahabbah kasih sayang. Sedikit-sedikit kami mengenal Allah. Oh Allah, saya tahu Allah ini dari mereka. Dulu belum tahu Allah itu apa, Tuhan itu apa, tidak tahu, kosong. Kami tidak kenal Allah, kenal Tuhan. Ini berkat daripada orang-orang dakwah mau datang kepada kami jadi kenal agama, kenal Allah. Karena kosong daripada agama Pak, orang-orang tunarungu kebanyakan Pak menghabiskan daripada masalahnya ini dengan bunuh diri. Maksudnya menyelesaikan masalahnya ini dengan bunuh diri. Orang yang putus dari pacaran karena depresi, gantung diri. Terus orang yang punya masalah daripada uang, tidak punya uang, bunuh diri. Orang banyak masalah tunarungu ini penyelesaiannya adalah bunuh diri. Padahal bapak-bapak tahu bunuh diri adalah dosa besar. Dan mereka itu kosong, tidak tahu agama. Coba kalau mereka tahu agama, bapak datang kepada mereka sampaikan tentang dosa, mungkin mereka tidak akan bunuh diri. Mungkin mereka ini tidak akan bunuh diri. Tetapi mereka pun mungkin akan mengamalkan agama dan menyelesaikan dengan agama. Nah, alhamdulillah, saya yakin bapak-bapak di sini adalah tidak seperti saya katanya, orang yang memberikan kenikmatan normal katanya. Dan orang-orang normal ini, bapak-bapak ini yang diberikan kenikmatan, jangan terlena dengan kehidupan dunia, jangan kerja terus, lupa kepada ibadah, lupa kepada sholat, lupa kepada agama katanya. Nah, nanti kalau misalkan kita tinggalkan ibadah, tinggalkan agama, hanya cari kerja, nanti begitu kematian datang, masuk kubur, nanti akan rugi. Tapi kalau misalkan kita kerja, dagang, begitu waktunya sholat, maka berangkat ke masjid, itu lebih bagus. Bapak mendapat pahala daripada menafkahi anak dan istri, jihad fisabilillah, dan Bapak juga mendapatkan pahala sholat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala berlipat-lipat kepada Bapak. Silahkan Bapak kerja, silahkan kerja kantor, kerja sawah dan sebagainya, semangat terus kerja. Tetapi jangan lupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga sholat berjamaah. Nanti kehidupan berkah.
kehidupan dunia ini tidak ada bandingannya dengan akhirat. Kehidupan dunia ini sangat sebentar katanya. Perbandingan hidup di akhirat dengan di dunia ini, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita ini main-main terus di dunia gitu kan, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau belajar ikut contoh kepada Nabi, belajar mengamalkan sunnah, maka hidup kita ini akan gagal, akan rugi, akan menyesal, bahkan akan menangis nanti di kubur, ingin kembali lagi ke dunia, ingin menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT.